Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriani dengan NIM 2002060009 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan materi dari awal sampai akhir sebagai tugas ujian akhir semester manajemen perubahan. Adapun materi pertama yaitu model pendekatan dalam perubahan individu. Nah, model pendekatan dalam perubahan individu itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu di humanistik psikologi. Pendekatan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Nah, yang kedua yaitu cognitive approach, yaitu suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Nah, yang ketiga itu psikodinamik approach. Pendekatan psikodinamika adalah pendekatan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang emosi seseorang dan proses mental lainnya. Ini berfungsi untuk membantu orang itu mendapatkan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana perasaan dan pemikirannya. Nah, yang keempat itu behavioral approach yang menekankan dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah lakunya. Nah, adapun materi kedua yaitu langkah-langkah manajemen perubahan. Nah, adapun yang pertama yaitu membangun rasa urgensi untuk terjadinya perubahan. Nah, untuk seperti ini diperlukan agar seluruh perusahaan benar-benar menginginkannya. Nah, mengembangkan rasa urgensi sekitar perlunya perubahan dapat membantu meningkatkan motivasi awal untuk mendapatkan sesuatu bergerak. Nah, mempelajari pasar dari realitas kompetitif, identifikasi dan mendiskusikan krisis yang ada, krisis-krisis yang potensial atau peluang yang utama. Yang kedua yaitu membangun koalisi atau kelompok kerja untuk perubahan dalam meyakinkan orang bahwa perubahan diperlukan kepemimpinan yang kuat dan didukung orang-orang yang penting. Yang ketiga yaitu membangun visi dan strategi untuk perubahan. Nah, membangun visi untuk membantu ke arah perubahan yang lebih baik, mengembangkan strategi-strategi perubahan untuk mendorong visi dari perubahan. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan misi perubahan. Nah, mengkomunikasikan visi perubahan menjadikan sarana komunikasi untuk mendukung visi dan strategi perubahan yang baru, mengajarkan perilaku-perilaku perusahaan yang baik kepada koalisi atau kelompok kerja. Nah, adapun yang kelima yaitu memberdayakan tindakan yang menyeluruh atau empowerment, membuang rintangan-rintangan yang ada untuk perubahan, sistem perubahan atau struktur yang membangun visi, mendorong untuk menghadapi tantangan dan ide-ide pembaharuan, aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, yang keenam yaitu menghasilkan kemenangan jangka pendek. Perencanaan untuk meningkatkan kemampuan individu, menciptakan ide-ide perbaikan untuk perubahan, pengakuan dan penghargaan karyawan-karyawan yang mau melakukan perubahan. Nah, yang ketujuh yaitu menambahkan pendekatan baru, artikulasi hubungan antara perilaku baru dengan keberhasilan perusahaan, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kesuksesan. Dan adapun yang terakhir yaitu mengkonsolidasi hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Nah, penggunaan angka kredit untuk sistem perubahan, struktur dan kebijakan, perekrutan, promosi, pengembangan karyawan untuk perubahan, inovasi terhadap proses-proses perubahan dengan karya-karya baru, tema-tema dan agen-agen perubahan yang baru. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah dalam pengembangan organisasi, yaitu yang pertama adalah lemahnya komitmen bersama. Dari kebersamaan tersebut, organisasi membentuk sistem agar berjalan dengan teratur dan terarah untuk mencapai tujuan. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwasannya organisasi tidak dapat berjalan sendiri dan memerlukan kekompakan dari setiap individu. Komitmen organisasi yang kuat menjadi modal untuk membantu
sistem organisasi itu menjadi baik. Komitmen yang kuat juga dapat membangun kekompakan antar individu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Namun sebaliknya, komitmen organisasi yang lemah akan menjadikan organisasi itu tidak terarah, dan lebih parahnya lagi, organisasi itu tidak akan tahan terhadap gesekan internal maupun eksternal. Nah, yang kedua yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebih. Nah, komitmen yang lemah akan berbuntut pada hilangnya kepercayaan antar individu itu, seperti ketidakpercayaan pimpinan terhadap bawahan atau sebaliknya, dan bisa saja sesama karyawan yang saling tidak mempercayai. Nah, masalah ini tuh justru menunjukkan perkembangan organisasi ke arah sebaliknya. Kemajuan yang hendak dicapai tidak akan pernah terwujud. Dalam organisasi, kepercayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri dan kepercayaan terhadap orang lain. Kepercayaan terhadap diri sendiri berkaitan dengan motivasi diri dalam membangun hubungan sosial dalam membentuk kinerja yang baik. Dalam kaitannya dengan hubungan sosial, hal ini itu berkaitan erat dengan sistem mental individu dalam membangun relasi dengan individu lainnya di sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu pembagian tugas yang tidak merata. Dalam hal ini, orang yang memiliki kepercayaan berlebih akan beranggapan bahwa dengan dilibatkannya orang itu masalah mudah teratasi atau kegiatan pasti berjalan lancar. Padahal dalam organisasi yang heterogen sebagaimana telah disebutkan di atas, setiap individu adalah manusia yang unik dan memiliki kemampuan atau potensi diri yang kuat untuk menjadi seseorang yang dapat diandalkan untuk kemajuan organisasi. Selain itu, setiap orang dalam organisasi juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turun andil dalam usaha pengembangan organisasi. Dan yang terakhir yaitu kecemburuan sosial. Efek lain dari kepercayaan dan ketidakpercayaan yang berlebihan adalah kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini bisa terjadi dua arah, yaitu dari orang yang selalu diberi kepercayaan dan orang yang tidak diberi kepercayaan sama sekali. Orang yang selalu diberi kepercayaan itu bisa berpandangan, enak ya, dia aman gak diberi tugas tambahan, saya juga mau seperti itu. Nah, sementara orang yang tidak diberi tugas akan berpandangan sebaliknya, seperti enak ya, kamu selalu dipercaya bos. Nah, pandangan lain bisa perasaan aman yang lama-lama takut dalam mengambil peran. Saling sangka semacam itu dapat menyebabkan ketidakharmonisan antar individu dalam sebuah organisasi. Gesekan-gesekan pemahaman dapat terjadi dan dapat menyebabkan terbentuknya koloni yang saling berseberangan yang terbentuk akibat saling cemburu itu. Jika masalah tersebut dibiarkan, maka organisasi akan mengalami masalah internal yang berkepanjangan. Tentu juga masalah tersebut akan menjauhkan dari tujuan organisasi yang sebenarnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang jenis masalah dalam sebuah organisasi, materi saat ini yaitu teknik pengembangan dalam sebuah organisasi. Nah, apa saja sih teknik-teknik pengembangan dalam sebuah organisasi? Mari kita simak. Yang pertama yaitu latihan kepekaan atau sensitivity training. Teknik ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Teknik ini sering dilakukan dalam kelompok, di mana anggota kelompok diajak untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi mereka. Nah, yang kedua yaitu pembentukan tim. Pembentukan tim atau team building. Melalui pembentukan tim ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan keterampilan interpersonal dalam sebuah tim. Teknik ini tuh melibatkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan motivasi. Teknik yang ketiga yaitu survei umpan balik atau survei feedback. Survei feedback digunakan untuk memperoleh umpan balik dari anggota organisasi atau pelanggan terkait kinerja organisasi atau produk. Informasi yang diperoleh dari survei ini itu digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau sebuah produk. Yang keempat yaitu transactional analysis atau TA. Teknik transaksional analisis ini digunakan untuk memahami dan meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal antar individu. TA fokus pada pola transaksi interpersonal termasuk analisis ego state
analisis skenario hidup, dan analisis transaksi dalam komunikasi. Yang kelima yaitu intergroup activities. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kinerja kerjasama antar kelompok atau tim yang berbeda. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu diskusi, permainan simulasi, dan kegiatan outbound. Selanjutnya yaitu konsultasi proses. Nah, konsultasi proses ini bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah organisasi melalui konsultasi dengan konsultan ahli. Nah, teknik ini itu berfokus pada memperbaiki proses organisasi dan pengembangan keterampilan manajerial. Dan yang terakhir yaitu third party peacemaking. Nah, ini itu digunakan untuk menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok yang terjadi di organisasi. Teknik ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memediasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Nah, mari kita ke materi selanjutnya yaitu tahapan pengembangan organisasi. Tahapan pengembangan organisasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pembentukan tim. Pada tahap ini dapat melibatkan semua anggota dalam pembentukan tim kerja untuk saling mengenal antara sesamanya dengan dan merumuskan tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu brainstorming. Pada tahap ini dapat dimulai dengan melibatkan beberapa anggota untuk saling tukar-menukar pendapat dalam menentukan dan memutuskan norma atau aturan, etika kerja, pendelegasian wewenang dan tugas dan tanggung jawab serta jadwal pelaksanaan. Juga pada tahap ini akan menentukan jenis kriteria untuk evaluasi dan sistem penghargaan. Yang ketiga yaitu penyelarasan. Pada tahap ini setiap anggota dari tim tersebut saling menerima dan mendengarkan semua yang terlibat dalam satu tim antara satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini semua anggota dan tim sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan penuh semangat, memainkan tugas dan peranan masing-masing serta dapat berkontribusi guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitor. Pada tahap ini diadakan evaluasi untuk melakukan penilaian kinerja organisasi. Selanjutnya diadakan proses monitor dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tidak terasa selanjutnya kita ke materi terakhir yaitu analisis SWOT. Di sini saya mengambil tentang analisa SWOT dalam pengembangan organisasi dan aplikasinya pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Adapun strengths atau kekuatan dalam analisis SWOT kali ini yaitu yang pertama, motivasi dosen dan mahasiswa FPU tergolong tinggi. Yang kedua, fasilitas perpustakaan dan laboratorium lengkap. Dan yang terakhir yaitu pendekatan metode dosen mengajar yang bervariasi. Nah, adapun weakness atau kelemahan dalam analisa kali ini yaitu Fakultas Pertanian sebagai pilihan kedua bagi mahasiswa baru. Yang kedua, kualifikasi dosen itu rendah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pendanaan. Nah, adapun opportunities atau peluang dalam analisa kali ini yaitu yang pertama, lengkapnya atau banyaknya dukungan dari pemerintah daerah. Yang kedua yaitu produk pertanian menjadi primadona. Nah, yang terakhir yaitu kesesuaian dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan pangan. Adapun threats atau ancaman dalam analisa SWOT kali ini yaitu yang pertama, lembaga pendidikan sejenis. Yang kedua, dukungan orang tua rendah. Dan yang terakhir itu perkembangan pariwisata Bali. Nah, tidak terasa semua materi telah dipaparkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.